Masyarakat Indonesia kerap mempercayai hal-hal berbau mitos atau legenda yang melekat pada suatu tempat. Di antaranya adalah kabar adanya kerajaan gaib yang konon letaknya ada di beberapa wilayah Indonesia. Meski zaman sudah modern seperti sekarang ini, masih ada masyarakat kita yang memegang teguh kepercayaan terhadap kekuatan spiritual yang berada di lokasi gaib tersebut. Kepercayaan ini biasanya turun-temurun dari para leluhur di setiap daerah dengan beragam cerita. Lalu di mana sajakah wilayah di Indonesia yang dipercaya merupakan lokasi kerajaan gaib? Berikut 7 kerajaan gaib di Indonesia versi on the spot. Keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaannya adalah mitos yang hingga kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Ada berbagai versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di Laut Selatan ini. Dan yang paling populer adalah versi Ratu Nila Kendra. Disebutkan, kerajaan gaib di Laut Selatan ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin Ratu Nila Kendra yang merupakan permaisuri dari Prabu Siliwangi. Setelah kerajaan Pajajaran takluk oleh Kesultanan Banten, ia tidak mau mengikuti jejak suaminya untuk percaya kepada Tuhan dan memilih lari lalu menceburkan diri ke laut. Namun karena berilmu tinggi, ia tidak mati. Ia malah melakukan ritual mekso, sebuah ritual mengubah diri menjadi makhluk gaib. Kala itu, Ratu Nila Kendra tengah mengandung, kemudian melahirkan 2 putri kembar bernama Nyi Nilamsari dan Nyi Rantamsari. Nyi Nilamsari menguasai pantai selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyi Roro Kidul, dan Nyi Rantamsari menguasai pantai utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Kabarnya, telah banyak hal-hal mistis yang dikaitkan dengan kerajaan gaib Laut Selatan ini, seperti pantangan menggunakan baju hijau di pantai selatan atau penampakan-penampakan ratu dengan kereta kencananya. Kemunculan sang ratu kerap ditemui di banyak tempat di Laut Selatan. Legenda juga menyebutkan tentang kesaktian para raja terdahulu yang didapat setelah menjadi budak bagi Ratu Laut Selatan. Berikutnya adalah kerajaan gaib Alas Purwo. Kerajaan ini dipercaya sebagai kerajaan jin paling besar di Indonesia. Alas Purwo sebenarnya adalah nama sebuah kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal oleh warga sangat angker karena kabarnya sering terjadi penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata dan peristiwa-peristiwa ganjil lainnya di daerah ini. Berbagai cerita menyebutkan di Alas Purwo terdapat dimensi lain berupa sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya seluruh jin dari seluruh penjuru dunia. Cerita ini bukanlah cerita baru. Legenda menyebutkan kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada dari zaman-zaman kerajaan, di mana para raja zaman dahulu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Banyak pula cerita yang menyebutkan bahwa Alas Purwo adalah tempat pelarian bagi raja-raja yang tidak percaya pada agama. Kerajaan gaib di Alas Purwo dulunya dipercaya masih terbuka, namun kini telah ditutup karena semakin banyaknya manusia yang datang ke sini untuk meminta kesaktian atau sekedar meminta harta yang berlimpah. Selanjutnya ada Gunung Merapi yang terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung aktif paling berbahaya di dunia. Di balik kedahsyatannya, ada yang mempercayai bahwa di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh makhluk astral. Kerajaan gaib yang dipimpin oleh Eyang Merapi ini juga dipercaya membantu kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat keramaian kerajaan gaib ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut daerah Pasar Bubrah. Selain itu ada Gunung Butoh yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Gunung Butoh dijaga oleh makhluk halus yaitu Nyai Gadung Melati yang bertugas melindungi lingkungan di daerah gunungnya termasuk tanaman serta hewan. Beberapa hutan yang dianggap angker diantaranya ada hutan Pato Alap-Alap yang disebut sebagai tempat penggembalaan ternak milik Keraton Merapi. Ada juga hutan Gamelan dan Bingungan serta hutan Pijen dan Blumbang.
Selain tempat angker, di Merapi juga terdapat hewan-hewan keramat yang dipercaya sebagai hewan peliharaan Eyang Merapi, seperti macan putih yang tinggal di hutan Blumbang, kuda yang tinggal di hutan Patu Alap-Alap, dan beberapa hewan keramat lainnya. Pulau Jawa seakan menjadi tempat bersarangnya makhluk-makhluk astral. Kali ini Indramayu dipercaya memiliki kerajaan gaib Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat bernama Wak Carti mengatakan, jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa. Namun bagi orang pemilik penglihatan khusus, maka ia akan melihat adanya sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh terbuat dari emas murni. Kerajaan gaib ini dipercaya dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata. Didampingi oleh seorang Mahapati tersohor bernama Mahapati Jongkara yang dibantu oleh seorang panglima perang yang diberi gelar Panglima Kalas Renggi. Dalam legenda, kesaktian Raden Werdinata pernah terbuktikan kala Indramayu belum berdiri. Saat itu Raden Werdinata berang terhadap Raden Wiralodra dan pembantunya Ki Tingkil yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Tak terima, Raja Gaib Werdinata yang menguasai hutan menantang Wiralodra untuk bertarung selama 11 bulan. Dengan bantuan Raja Gaib dari kerajaan lain bernama Kalacungkring, akhirnya mereka berdua berdamai. Dengan syarat, Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga saat ini, kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada dan tetap dipimpin oleh Raja Werdinata. Pulau Jawa, Pulau Sulawesi juga memiliki cerita tersendiri tentang keberadaan kerajaan gaib yang dikenal dengan nama Uwentira. Kerajaan jin terbesar ini dipercaya oleh masyarakat Sulteng, terletak di daerah Kebun Kopi, sebuah kawasan hutan belantara yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jika Anda mengunjungi tempat ini, maka Anda akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning. Masyarakat setempat percaya bahwa di tempat inilah berdiri gerbang gaib menuju Uwentira. Uwentira adalah kerajaan jin yang berbalut warna kuning keemasan yang indah. Tidak diketahui siapa yang memimpin kerajaan gaib ini. Namun banyak yang bercerita, pemimpin kerajaan ini adalah seorang raja yang memiliki 7 panglima perang yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Kerajaan Paloh atau yang juga dikenal dengan nama Negeri Paloh adalah sebuah kerajaan gaib yang dipercaya terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Diceritakan, kerajaan ini dihuni oleh kaum Bunian dan dipimpin oleh Raden Sandi yang diketahui memiliki ikatan darah dengan raja-raja terdahulu dari Kerajaan Brunei dan Kerajaan Sambas. Yamin Hudin, salah satu penjaga kawasan hutan konservasi di Sambas mengatakan, kerajaan ini kerap muncul secara tiba-tiba di tengah hutan belantara. Dan setelah dihampiri, kerajaan yang disebutkan sangat megah ini lantas menghilang begitu saja. Beberapa peristiwa ganjilan yang terjadi di Kalimantan Barat juga sering dikaitkan dengan kerajaan Paloh. Banyak orang yang menyebut kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang dipercaya ada, namun tidak nampak. Dan yang terakhir ada kerajaan gaib Padang 12 yang juga terletak di Kalimantan Barat. Padang 12 adalah sebuah kawasan yang terletak di Kabupaten Ketapang, tepatnya di antara Kecamatan Pendawangan dan Kecamatan Pesaguan. Masyarakat menyebut penghuni kerajaan ini dengan sebutan orang Bunian atau orang kebenaran. Padang 12 juga merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat sekitar karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh dan penuh misteri hanya berada di area 12 km saja. Sama seperti kerajaan Paloh, kerajaan Padang 12 juga memiliki berbagai cerita mistis yang telah beredar. Hampir seluruh cerita mengatakan bahwa penghuni kerajaan ini adalah makhluk astral baik yang mengganggu orang jahat dan membantu orang baik. Selain itu, cerita-cerita yang berkembang juga mengatakan bahwa orang-orang Bunian atau kebenaran ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Dan pemirsa, itulah 7 kerajaan gaib di Indonesia versi On The Spot.